fasilitasi bersumber daya masyarakat, mulai pelayanannya di tengah-tengah Gereja Toraja, khususnya di bawah payung PP PWGT tahun 94. Jadi waktu persidangan ke-9, pengurus pusat PWGT di Makassar sudah dimasukkan sebagai salah satu program khususnya bidang dana. Jadi waktu itu melalui keputusan persidangan, setiap anggota PWGT memberi perhatian kepada RPM sebanyak 1.000. Sampai sekarang sudah berapa kali persidangan, tetap menjadi perhatian di persidangan PWGT tentang kegiatan ini. Jadi RBM ini salah satu unit PWGT menangani orang-orang disabilitas. Jadi sejak 94 sampai sekarang anak-anak yang kami layani sudah 602 orang yang berpencar di masing-masing desa pelayanan. Ada yang dari Buah Kayu, Rano sampai Awan, dari Batualu, Songgo, Sangala sampai ke Sadam di sana. Jadi sistem pelayanan ini yaitu kunjungan rumah dan kumpul. Jadi sistemnya itu cari, bina dan rehab. Jadi kami cari, waktu mula-mula itu sangat sulit mendapatkan orang-orang disabilitas karena cenderung orang tua menyembunyikan. Mengapa? Mungkin sering diejek orang atau orang tua beranggapan untuk apa lagi dibina. Malah ada bibir sumbing yang kami beberapa kali kalau ada dokter ahli yang datang bakti sosial di rumah sakit Elim atau Laki Padada, kami membawa beberapa orang bibir sumbing. Tapi ada juga orang tua yang punya anak bibir sumbing, dia katakan untuk apa lagi, ini sudah ciptaan Tuhan. Tapi kami katakan kasihan ini anak, pasti susah bersosialisasi dengan orang-orang nanti kalau seperti ini. Jadi sudah ada sekitar 50 orang yang operasi bibir sumbing. Jadi itulah harapan kami, kita cari, dan kebetulan yang tujuan pokoknya di situ ialah kemampuan fungsionalnya. Jadi untuk bantu dirinya, karena rata-rata anak itu ditinggal oleh ayahnya, ibunya, lalu diurus oleh neneknya. Jadi memang tujuannya mudah-mudahan anak-anak ini bisa mandiri ke depan, bisa mengurusi dirinya sendiri. Bahkan kalau bisa dia mencari kehidupan sendiri. Makanya di dalam pembinaan itu, selain kami bina pendidikan dasar, untuk kami kadang-kadang rujuk ke sekolah formal untuk bisa menikmati pendidikan, karena sekolah-sekolah juga sekarang sudah ada yang inklusif, menerima semua jenis hambatan yang mampu pendidikan. Jadi selain itu kami bina keterampilan untuk peningkatan ekonominya. Malah ada yang sudah kami tinggalkan untuk pembinaan, tapi kami bekali dengan usaha-usaha untuk bisa mereka lanjutkan. Ada yang dibukakan kios, ada yang peternakan babi, ada yang sudah melanjutkan keterampilan di rumah untuk mereka bisa jual. Lalu sudah banyak keluarga yang berterima kasih dengan adanya RBM, bahwa memang mereka bisa menghidupi dirinya yang tadinya disembunyikan orang tua, tetapi sekarang sudah mereka tidak malu lagi beradaptasi dengan masyarakat luas. Mereka juga merayakan hari ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bulan Agustus kemarin sekaligus kami rayakan dengan hari ulang tahun RBM yang ke-25. Jadi hambatan-hambatan yang kami dapatkan di sini masih terlalu kurang dukungan dari orang tua. Seperti yang datang di sini untuk belajar, semua mengharapkan untuk diantar dan dijemput. Nah, ada satu mobil kami yang kecil ini kadang-kadang naik sampai 30 anak, bayangkan. Ya, jadi peran orang tua itu masih terlalu kurang. Sepertinya mengharapkan bahwa ada RBM itu mereka nanti antar, mereka nanti jemput. Jadi harapan kami ke depan, semoga semua pihak boleh mengenal
Karena selama ini masih banyak juga pelayan-pelayan Tuhan di jemaat-jemaat Tuhan belum terlalu mengenal apa itu RBM. Dan pada sidang sinode di Talung Lipu itu, keputusan sinode juga sudah memutuskan bahwa kalau boleh setiap jemaat memasukkan di dalam RAPB-nya untuk memberi perhatian 1 kali setahun ke RBM. Tapi menurut informasi yang kami dapatkan dari bendahara BPS bahwa belum terlalu banyak yang memberi partisipasi. Semoga pekerjaan ini ke depan semua pihak lebih mengenal, dan juga melalui keputusan persidangan PWGT tentang aksi dana untuk RBM juga belum terlalu maksimal. Semoga ke depan, dan kami sangat berterima kasih, bersyukur bahwa donatur-donatur dari EMS, dari GZB masih tetap memberi perhatian ke pelayanan ini. Ya, terima kasih juga kepada PPWGT yang sungguh memberi perhatian kepada BPS, dan mudah-mudahan ke depan semua gereja boleh memahami bahwa pelayanan kasih yang sesungguhnya ialah kepada orang-orang yang berhambatan, yang tersisi dalam keluarga dan dalam masyarakat. Jadi harapan saya semoga ke depan diterima oleh keluarga dan anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa menghidupi dirinya sendiri, baik di dalam soal finansial dan juga di dalam kepercayaan, mempercaya diri bahwa mereka juga walaupun punya hambatan tetapi dia boleh merasakan bahwa Tuhan tetap menolong dia di dalam keberadaannya. Dan itu juga yang harapan kami kepada semua orang tua. Makanya setiap tahun itu kami ada evaluasi anak bersama dengan orang tua, bagaimana pemahaman pendampingan kepada anak-anak mereka. Karena mereka itu sebetulnya punya kekurangan tapi punya kelebihan kalau diberi kesempatan dan didukung percaya dirinya. Ya, itulah harapan kami sebagai koordinator dan bekerja sama dengan petugas lapangan dan para kader di lapangan, bahwa pekerjaan ini memang sungguh berat tetapi sangat mulia, dan kami boleh melakukan pelayanan ini karena ada hati untuk boleh melihat bahwa pekerjaan ini adalah pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing kami di sini. Terima kasih kepada PWGT, terima kasih kepada BPS dan semua pihak. Puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan hidup untuk melayani, sehingga saat diminta untuk menjadi petugas di RBM, sebelumnya memang kami tidak tahu bagaimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang disabilitas, tetapi setelah masuk kita selalu diberikan pelatihan dan kita diminta untuk melihat anak-anak terlebih dahulu. Dan setelah melihat mereka, memang anak-anak ini atau orang-orang yang disabilitas diacuhkan di masyarakat, tidak diberi kesempatan untuk hidup secara layak ataupun untuk mendapat pendidikan seperti anak-anak normal lainnya, sehingga timbul hati kita untuk melihat mereka, mengarahkan mereka dan membimbing mereka. Dan tahun 1995 saya diminta untuk masuk di RBM, khususnya di wilayah Sengala. Namun berjalan waktu demikian, kami diminta untuk pergi pelatihan dan melihat banyak anak, dan di situ saya terkesan melihat bahwa anak-anak yang disabilitas mental bisa melakukan kegiatan seperti komputer, dan saat itu saya belum bisa di tahun 1997. Di situ saya katakan, ternyata kalau anak-anak seperti ini dilatih, pasti mereka bisa juga. Dan akhirnya saya juga lebih termotivasi untuk melihat mereka, arahkan mereka. Karena itu bahwa ketika anak-anak ini dilatih, pasti mereka bisa. Dan ketika mereka juga diberi kesempatan, mereka juga pasti bisa. Yang penting kita, baik orang tua pun orang-orang yang ada di sekitarnya, bisa memberi kesempatan, pasti anak-anak itu bisa. Itulah keyakinan saya, sehingga saya mau betul-betul memberi diri
di dalam pelayanan anak-anak seperti ini. Walaupun suka duka memang terlalu banyak, orang-orang juga di sekitarnya kadang-kadang mengejek bahwa untuk apa lagi mereka dibina kalau mereka sudah seperti itu. Tetapi itu yang keyakinan di dalam hati saya bahwa apapun ketika dilatih itu bisa. Prinsip saya bahwa kita ini diciptakan sama oleh Tuhan, tidak ada perbedaan, sehingga mereka juga harus mendapatkan pelajaran atau kehidupan yang pas sama dengan orang lain atau sama dengan kita. Dan itulah tugas kami, juga tugas gereja, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya, khususnya buat orang tua, untuk menerima mereka apa adanya, dan mereka juga berhak untuk mendapat pendidikan hidup yang layak seperti orang lain. Dan ya kalau dikatakan suka, ya memang melihat banyak orang ini kita bersyukur bahwa kita tidak seperti mereka. Karena itu apa yang ada pada diri kita harus kita lakukan yang terbaik buat mereka. Dan sekali lagi prinsip saya, ya saya katakan sepenuh hati saya melakukan ini karena saya katakan seandainya saya seperti mereka, apa yang saya harapkan orang perbuat kepada saya, sehingga saya betul-betul bertahan di tempat ini. Tahun 2003 saya lulus untuk guru, saya sudah pergi mengajar, tetapi terus terang Pak Tanduk minta saya ke kantor dan bilang, bagaimana kamu harus pilih, harus itu. Dan karena itu saya katakannya untuk menjadi guru banyak, tetapi untuk menerima anak-anak seperti ini tidak banyak orang yang mau menerima itu. Sehingga saya katakan biarlah saya tetap di sini, walaupun ya banyak yang menyindir saya, tapi saya terima saja itu, karena itu saya enjoy di sini. Terus terang saya enjoy di anak-anak ini karena saya merasa bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan hal-hal yang harus kita dapatkan juga. Sekali lagi, prinsip saya di sini, tetap di sini saya katakan bahwa apa yang saya harapkan orang lain perbuat kepada saya, sehingga itu yang tertanam dalam hati saya, sehingga betul-betul saya merasa mereka adalah bagian dari kehidupan kita, sehingga mereka harus dibina seperti kita. Saya kira demikian. Terima kasih.